Ya, teman-teman, catatan pinggir, selamat datang kembali di catatan pinggir di segmen ketiga, segmen terakhir. Sepertinya Mbak Umu udah makin panas ngomongin tentang CSR. Mbak, tadi kan aku nih agak bingung nih, tiba-tiba bingung nih. Jadi sebenarnya CSR apaan sih? Tadi ngomongin bottom line, ngomongin keberlanjutan, ngomongin pemberdayaan, kemudian ngomongin rantai pasok gitu. Jadi yang bener yang mana nih? Ini what's the terminology sebenarnya? Oke. Iya, kita hidup ini kan butuhnya ini kan akan terus hidup gitu ya. Hidup ini tidak, kita misalnya mati itu, tapi kan kita ingin generasi di belakang kita hidup gitu ya. Gitu. Siapapun generasi di belakang kita, apakah anak kandung kita sendiri ataukah anak bukan kandung kita sendiri, itu kan anak-anak kita, generasi kita di belakang kita, itu kita harapkan mereka nanti akan hidup terus menerus dan kehidupannya akan semakin baik. Nah, itu yang kita perlu pikirkan mulai dari sekarang adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita itu berpikir bahwa generasi di belakang kita ini juga tetap kebagian hidup baik, hidup yang bahagia. Itu konsep sustainability. Kita melakukan segala sesuatu hari ini tanpa kemudian mengorbankan, generasi berikutnya itu akan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kita kan ngerti nih kalau kehidupan kita di sekitar kita, bumi kita ini ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Sementara kita menggunakan dua-duanya. Kalau yang bisa diperbarui, oke, kita lakukan pembaruan. Tapi yang tidak bisa diperbarui, itu kan kita perlu memikirkan gimana ya agar generasi di belakang kita nanti juga kebagian. Nah, itu gampangannya sih kalau saya memahami sustainability seperti itu. Nah, itu pijakan utama. Bagaimana agar keberlangsungan hidup ini terus-menerus terjadi tanpa kita kemudian menyengsarakan generasi yang akan datang. Kalau dalam istilah kalau di agama itu ya jangan egois lah ya gitu ya. Itu intinya gitu. Kalau pemahaman saya terkait sustainability gampangnya gitu. Itu menjadi pijakan. Baru kemudian kita melihat. Makanya itu juga harus kita pikirkan baik secara individu, keluarga, kemudian warga, perkampungan, misalnya organisasi, perusahaan, pemerintah, dan siapapun itu perlu memikirkan keberlangsungan itu atau sustainability itu. Nah, kalau aku pijakannya di situ gitu. Nah, itu nanti yang akan memunculkan bagaimana kita bisa mencapai sustainability itu. Nah, banyak cara kerjanya, banyak frameworknya, artinya banyak jalan untuk ke sana. Katakanlah kita mau pergi ke alun-alun gitu ya sebagai tujuan kehidupan, itu ada yang berangkatnya itu dari sisi kiri, ada yang berangkat dari sisi kanan, ada yang berangkat dari utara, timur, barat dan sebagainya dengan jalan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama di situ. Jalan manapun yang kita lalui itu pasti akan menemui berbagai hal yang sebenarnya sama di situ. Memperhitungkan bagaimana kondisi jalan, memperhitungkan siapa yang kita temui di sepanjang jalan, memperhitungkan apa yang kita pijak ini membekas apa, kayak gitu sih. Nah, itu nanti yang melahirkan berbagai hal, cara bagaimana kita mendapatkan sustainability, kayak gitu. Awalnya gitu sih. Oke. Ini kayak pelajaran SD, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Itu SD banget, SD banget. Tapi waktu SD aku masih belum pro gitu. Oke, aku ngerti sih. Ini tapi tidak mengerti dampaknya, mengerti konteks definisinya iya, ada yang perbarui sama tidak diperbarui, namun tidak mengerti konteksnya habis itu apa. Karena kan mungkin pertanyaan anak SD berbeda gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita akan bertanya jangan-jangan ya besok bahkan generasi anakku, cucuku, cicitku nggak akan pernah bisa lagi pakai material plastik karena material plastiknya sudah habis. Atau jangan-jangan karena kita mengeruk air bersih saat ini dari pegunungan, jangan-jangan besok anak-anakku harus menyaring air dari air laut. Karena ada satu pertanyaan yang menarik ya, Mbak. Aku pernah ditanya, Pak, emang air bisa habis, Pak? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan kan air banyak, ada di air laut, ada air sungai, pasti banyak banget. Kalau tiap kali kita banjir pasti airnya banyak dong ya. Tapi bayangkan kalau misalnya tiba-tiba
tidak ada lagi hujan yang turun karena pengaruh perubahan iklim, maka impact-nya akan banyak gitu. Nah, bicara tentang sustainability dari CSR, jadi kita sebenarnya harus mulai dari mana sih, Mbak? Kalau aku nih, misalnya aku perusahaan gitu, aku harus mulai dari mana ya? Aku bingung nih. Aku satu sisi aku disuruh sama investorku ngejar profit, harus profit. Tapi kok aku juga harus ngurusin sustainability, tapi kan perusahaanku masih kecil. Apa yang harus aku kerjain ya? Harus aku kerjain apaan ya? Aku harus mulai dari mana gitu? Atau aku dapat warisan dari bapakku perusahaan besar, aku mesti mengerjakan ya, aku dituntut bapakku untuk membahagiakan dia sehingga aku harus terus menghasilkan profit agar bapakku bisa senang gitu. Iya, ya justru karena agar menghasilkan profit itu kita kan perlu membuat perusahaan itu tetap berjalan kan, tetap continue gitu ya. Nah, ini ada konsep yang berbeda antara continuity dengan sustainability. Kalau continuity itu ya hanya keberlangsungan perusahaan itu aja gitu, dia nggak akan mikir untuk yang lainnya gitu. Artinya dia nggak mikir di belakangnya nanti dari perusahaan itu apakah juga perlu hidup atau tidak. Tapi kalau sustainability itu kan kita continue, perusahaan itu tetap continue berjalan gitu. Tapi berjalannya itu tidak menghabiskan sumber daya yang ada di sekitar karena dia masih berpikir, masih punya anak, cucu, cicit dan sebagainya yang perlu mendapatkan hal itu. Maka dia harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengejar profit dengan mengambil sumber daya yang ada di bumi ini dan itu tetap dilakukan dan tidak akan meninggalkan kesengsaraan kepada generasi berikutnya masih tetap mendapatkannya juga. Nah, itulah sustainability ke depan. Larinya juga agar profitnya jalan gitu. Tapi mikirnya sustainability gitu. Nggak hanya kontinuitas perusahaan tapi sustainability. Keberlangsungan perusahaan itu juga tetap mendukung bagaimana ke depannya itu baik perusahaan maupun kehidupan itu tetap berlangsung. Nah, dari situ pasti akan berpikir tentang profit gitu. Agar ya profitnya tetap sustain gitu ya, tetap ada terus. Bagaimana agar tetap ada? Yang harus bisa mengelola sumber daya yang ada agar tidak istilahnya itu tidak diambil serakah lah ya gitu, tetapi di manage. Dicari teknologi-teknologi, inovasi-inovasi yang bisa meminimalisir kebutuhan sumber daya, tetapi juga kita tetap bisa melakukan proses produksi sesuai dengan target dan untuk mencari profit. Nah, itu kan kemudian inisiatif-inisiatif terkait pengembangan teknologi, kemudian bagaimana kita bisa mereserve sumber daya itu jadi muncul. Larinya ke profit juga gitu. Larinya nanti akan ke profit juga. Nah, itu yang seringkali kita memikirkan wah sustainability itu hal sesuatu yang berat sih gitu. Sebenarnya enggak berat asal kita berpikirnya enggak egois untuk diri kita sendiri, tapi ke depan dan di belakang kita itu juga kita kasih inilah ya lah ya gitu, masih kita tetap kasih kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan sebuah perusahaan itu harus memikirkan sumber daya manusia internalnya, kondisi masyarakat sekitarnya, kondisi alam sekitarnya, kemudian juga bagaimana perusahaan itu juga mengembangkan etika-etika di dalam beroperasi, tidak hanya etika internal tapi juga etika bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya masyarakat ya, kemudian juga bagaimana berlaku dengan konsumennya, itu bagaimana berlaku dengan masyarakat sekitarnya. Nah, pemasoknya. Iya, kemudian itulah yang memunculkan konsep corporate social responsibility gitu. Jadi kan CSR atau corporate social responsibility itu harus dilakukan perusahaan karena memang untuk securing kehidupan perusahaan itu dan juga bagaimana memanage agar perusahaan itu nantinya juga mendukung sustainability. Kalau mendukung sustainability pasti dia juga nanti akan kontinuitasnya terjaga kayak gitu. Gitu jadi, sih. Jadi corporate social responsibilities bukan hanya bicara tentang bagaimana kita berdonasi, bagaimana kita memberikan sebagian dari profit kita, sedekah profit kita kepada orang lain gitu ya Mbak.
Iya, enggak gitu. Itu kan sedekah ya, Mhm, charity gitu. Itu mhm, bukan mhm, salah, itu bukan hal yang salah gitu ya. mhm, Itu mhm, tetap perlu dilakukan juga mhm, karena kan mhm, memang masih banyak masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi lebih dari itu sebenarnya kalau kita bicara CSR, corporate social responsibility itu kembali kepada konsep social responsibility. mhm, mhm, Jadi konsep social responsibility itu bisa diterapkan di perusahaan, bisa diterapkan individu, bisa diterapkan di organisasi sosial, mhm, diterapkan di mhm, NGO, di mhm, pemerintah dan sebagainya. Tapi mhm, komponennya atau aspeknya itu mhm, sama. Di situ ada aspek tata kelola organisasi, tata kelola perusahaan yang benar. mhm, Itu kemudian juga ada aspek-aspek hak asasi manusia yang kita mhm, pikirkan gitu mhm, ya. mhm, Pekerjanya ini punya hak asasi manusia apa nih yang perlu kita mhm, kembangkan. Masyarakat sekitar juga punya hak apa yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai hak masyarakat untuk hidup sehat mhm, menjadi rusak karena kena mhm, polusinya perusahaan. mhm, mhm, Kemudian juga bagaimana praktek-praktek ketenagakerjaan di dalam perusahaan itu juga mhm, social responsibility perusahaan. mhm, Juga bagaimana mengelola lingkungan gitu mhm, ya akibat dari operasional kita. Kemudian juga bagaimana kita juga bisa mengembangkan bisnis yang fair. mhm, Nah, bisnis yang fair, tidak korupsi, kemudian mhm, juga tidak melakukan bribery, mhm, tidak mhm, melakukan monopoli, itu kan mhm, apa namanya mhm. bisnis yang fair. Nah, Vertikal ataupun ini ya, vertikal ataupun iya, horizontal. horizontal. Iya, betul. Itu kan pasti kan kita pasti berhubungan dengan banyak pihak kan. Ada suppliernya, ada Mhm, mungkin juga apa namanya transporternya untuk menuju mhm, end user. Itu kan mhm, pasti kita mhm, berhubungan dengan banyak pihak. Kita harus fair business. Kemudian mhm, juga bagaimana kita mengelola customer dan supplier kita. mhm, Itu aspek social responsibility. mhm, Nah, yang terakhir itu bagaimana kita melibatkan masyarakat dan mengembangkan mereka. Jadi mhm, kalau kita ngomong donasi, charity, kemudian pemberdayaan masyarakat, itu mhm, hanya satu dari 7 aspek CSR gitu. mhm, Ini yang nggak mhm, banyak dipahami orang ya, kalau ngomong mhm, CSR biasanya ya pakai dana CSR deh gitu, bangun jalan kayak gitu. mhm, mhm. Soalnya aku sering lihat kan misalnya ada company A, bagi-bagi buku misalnya atau company B, Mhm, kemudian bagi-bagi apa, hasil produksinya dia mhm. untuk, kemudian diklaim sebagai bukan diklaim ya, tapi diberitakan sebagai, sebuah Iya, kegiatan CSR gitu. iya, iya. Oke. Soalnya Kebanyakan kan kalau begitu. karena soal kalau aku bicara tadi tentang sama Mbak Ungu, kayaknya ini bicara sustainability lebih ke responsibility untuk sekitar, aspeknya banyak gitu, nggak cuma sekitar, Mhm, tapi juga si perusahaan itu sendiri gitu. Atau yes. jangan-jangan itu adalah risiko, Mbak? Kalau Iya, dia nggak melakukan ini, maka resikonya dia kan akan tidak bisa beroperasi di masa depan. betul. Iya. Nah, namun itu kan masih jauh, Mbak. Aku nggak lihat hari ini. Biasanya kan kalau aku ngobrol sama teman-temanku gitu ya, jadi temanku bisnis coach gitu. Gimana? Oh, rata-rata karena sudah up to the neck, makanya mereka butuh bisnis coach gitu. Mhm. Nah, kalau ini kan tidak butuh sekarang, itu nanti urusan nantilah gitu. Iya, iya. Ya memang urusan nanti gitu. Kalau Mhm, memang perusahaan mau hari ini hidup besok tutup ya itu urusan nanti mmm, gitu. Tapi kalau perusahaan maunya itu profitnya itu terus-menerus, ya mhm, bahasanya mungkin kontinuitasnya itu mhm, berjalan terus ya mhm, pasti akan memikirkan mmm, 10-50 tahun ke depan bagaimana gitu. mhm, Ya mhm, itu mau nggak mau seperti itu. mhm, 10, 50, 100 tahun ke depan itu yang dilewati pasti akan mengalami banyak hal. Itu yang kita mhm, sebut risiko gitu. mhm, Risiko-risiko itu yang perlu kita kelola dan kita lakukan mulai dari sekarang kan gitu. Oleh karena itu mhm, kita perlu memanage risiko. Nah, salah satu yang kita lakukan dengan memanage risiko itu adalah melakukan CSR yang mhm, menurut bukan CSR yang ngasih-ngasih itu tadi mhm, doang mhm, ya, mhm. tapi Bukan yang donor darah ya? Bukan donor tidak darah? hanya itu, tidak hanya Mhm, itu gitu, tetapi yang the whole CSR ada 7 aspek itu atau 7 core mhm, subjek itu harus kita perhatikan kayak gitu.
itu untuk mencapai bagaimana perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Perusahaan pasti tidak mempunyai target akhir, targetnya pasti berkembang terus, berkembang terus. Nah itu yang banyak yang tidak memahami bahwa dengan melakukan CSR itu, di situ kita sedang memanage risiko untuk mendapatkan apa yang kita akan capai entah kapan kayak gitu. Wah, ngomongin CSR, sustainability kayaknya seperti tidak ada habis-habisnya. Tiba-tiba waktunya sudah mendekati akhir. Mbak, last questions nih ya. Ini jadi ngomongin dalam banget, tapi soalnya Mbak Umu sangat passionate di area ini gitu. Kalau aku pribadi nih sebagai individual pengen sustain, apa yang harus aku lakukan ya biasanya? Ya, do your social responsibility. Okay. Ya gitu. Karena di sampingmu itu kan ada anakmu, ada istrimu. Kalau yang nggak punya anak, nggak punya istri, ya ada sekeliling teman-teman kita gitu. Setidaknya kan itu. Kita akan melakukan sesuatu pasti berhubungan dengan orang lain dan sesuatu yang lain pasti. Kita mau hidup sendiri di hutan pun itu juga akan berhubungan dengan sama alam, masyarakat sekitar hutan itu. Alam, kemudian juga ada hewannya di situ. Ada banyak hal gitu. Jadi ya do your social responsibility gitu. Okay. Sebagai individu kita pasti mempunyai kewajiban sosial kita. Itu sih kalau saya kunci. Berarti aku bisa beli baju baru lagi terus ya Mbak ya? Beli baju lagi. Itu kira-kira sustain nggak ya Mbak? Ya beli baju lagi lah, terus kalau cuman ditumpuk kan nggak ada manfaatnya gitu lah. Bagikanlah kepada orang lain yang nggak bisa beli baju gitu. Itu kan social responsibility sebenarnya. Ada orang yang nggak bisa pakai baju sementara kita numpuk baju gitu ya. Jadi ingat nih baju di lemari sudah waktunya diambilin semua ini. Nah gitu. Dan itu bener loh. Kalau kita datang ke masyarakat gitu, kita tuh seolah-olah baju kita kayak gini ngapain ya dikasih orang, nanti kepake enggak. Tapi kalau kita turun ke masyarakat yang benar-benar nggak punya baju, itu bajunya cuma 2 itu, bener itu ada kayak gitu. Kita ngasih, ya Allah itu senangnya luar biasa. Itu setitik dari social responsibility kita, hanya setitik dari social responsibility. Tapi kita sudah melakukan itu. Oke. Itu sudah baik. Oke, good. Jadi termasuk kalau nggak beli bajunya cuma 1 tapi awet ya dipakai terus ya, biar carbon footprintnya nggak banyak ya Mbak? Yes, begitulah gitu. Dan itulah bisa seperti itu gitu ya. Kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari lah kayak gitu ya. Minum juga gitu. Kalau kita menghindari plastik, ya plastik memang bisa didaur ulang gitu ya. Kita gunakanlah tumbler misalnya gitu ya. Kita bisa mengisi air kita sendiri atau merebus air misalnya kalau memang sekitar kita sumber airnya baik, itu jangan merebus air kayak zaman kita masih kecil dulu belum ada air mineral dijual-jual gitu kan, kita merebus air. Nungguin endapannya turun dulu. Ya, untuk merebus air, ya betul. Itu merebus air juga ditutup ya, biar tidak ini biar energinya nggak kepake banyak jadi. Keluar. Nah itu kan juga sustainability sebenarnya. Buang sampah gitu, itu our social responsibility gitu ya. Itu ada bisa dilakukan sehari-hari di dalam rumah kita. Buang sampahnya gimana kayak gitu. Gampang kok. Ya, sustainability gampang kok. Oke, makin menarik, tapi kita harus akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Umu atas kesediaannya hadir di podcast Catatan Pinggir. Sekelumit cerita tentang sustainability, CSR, dan bagaimana harus memulai sudah disampaikan Mbak Umu, tapi kayaknya kita harus bikin yang lebih banyak lagi Mbak. Agar tadi mindsetnya itu, agar mindsetnya tadi seperti Mbak Umu sampaikan tuh nyandak gitu. Iya, penuh tantangan tapi pasti bisa dilakukan. Pasti dilakukan. Oke, Mamu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dan dengarkan terus. Terima kasih. Podcast Catatan Pinggir. Thank you Mamu. Bye bye. Terima kasih juga. Bye bye. Pendengar Catatan Pinggir, sehat selalu.